Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya mengenai identifikasi tanaman jagung menggunakan metode Gray Level Concurrence Matrix dan backpropagation. Penelitian ini dilakukan oleh saya, yaitu Abdul Mijwar Abdul Rahim. Ada beberapa poin yang melatar belakangi penelitian ini kenapa harus dilakukan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada jagung sebagai bahan pangan utama. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia yang juga menjadi komponen penting dalam pakan ternak. Namun produksi jagung di Indonesia ini masih belum optimal meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan domestik dan juga ekspor. Nah, poin yang kedua yaitu terkait dengan tantangan dalam produksi jagung. Produksi jagung di Indonesia ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi lahan yang kering, dipengaruhi oleh faktor lain seperti curah hujan dan lain sebagainya. Dengan faktor-faktor tersebut, maka proses produksi jagung ini menjadi tidak stabil karena adanya beberapa serangan hama serta penyakit-penyakit lainnya. Faktor-faktor seperti penggunaan varietas lokal, kesuburan tanah yang buruk, dan pemupukan yang tidak memadai yang menjadi penyebab rendahnya hasil jagung ini. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan keterlambatan identifikasi penyakit pada tanaman jagung. Nah, seringkali ya, ketika kita mengidentifikasi penyakit jagung ini, kita memerlukan waktu yang lama yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengambil tindakan preventif dengan cepat, sehingga ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen para petani. Nah, maka dengan itu machine learning menjadi salah satu solusi yang dimana ini poin keempat, dengan penggunaan machine learning ini menjadi salah satu metode untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan umum yang tadi saya sampaikan. Nah, penggunaan teknologi machine learning ini telah terbukti dan efektif ya dalam membantu para petani dalam mengidentifikasi kondisi tanaman dengan cepat. Seperti klasifikasi penyakit daun tanaman, berbagai penelitian sebelumnya telah menggunakan metode machine learning ini dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Nah, sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian tetapi mempunyai keterbatasan yang ada sehingga saya nilainya memang cukup optimal tetapi ada kekurangan atau ada kesalahan ketika melakukan identifikasi tanaman jagung ini. Nah, contohnya seperti apa? Di sini saya sudah melakukan ringkasan ya, teman-teman, bahwa keterbatasan penelitian terdahulu yaitu seperti tidak adanya normalisasi. Berikutnya yaitu tidak melakukan balancing data. Nah, di mana ini sudah pernah dilakukan atau sudah pernah disampaikan oleh penelitian-penelitian terdahulu juga, yang dimana penyampaian tersebut mengatakan bahwa ketika kita tidak melakukan atau mengimplementasikan yang namanya normalisasi, maka skala pada data itu terjadi skala yang berbeda jauh sehingga dapat membuat machine learning itu tidak optimal atau tidak tepat dalam melakukan klasifikasi. Begitu juga balancing data. Ketika terjadi balancing data, maka sudah menjadi kesimpulan umum metode ini hanya akan dapat memprediksi secara benar atau mengklasifikasikan secara benar pada data yang mayoritas atau jumlahnya lebih banyak daripada kelas yang lain. Nah, maka dengan itu kedua poin tersebut itu menjadi keterbatasan yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu
yang mengambil topik yang sama dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu identifikasi tanaman jagung. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi atau membuat model yang tepat dalam melakukan identifikasi tanaman jagung. Sehingga yang namanya keterlambatan tadi dalam proses identifikasi apakah terdapat penyakit atau tidak, itu bisa teratasi dengan dibantukan yang namanya machine learning yang dibuat oleh model yang tepat. Nah, berikutnya kita masuk pada metode penelitian. Di sini terdapat beberapa alur penelitian atau metode penelitian yang saya lakukan, yaitu dimulai dengan identifikasi masalah, lalu berikutnya masuk ke studi pustaka, habis itu mengambil dataset. Nah, proses pengambilan dataset ini saya mencari dataset yang sesuai topik ya, di mana proses ini saya ambil datasetnya dari dataset GitHub berupa citra yang nantinya akan diubah menjadi fitur tekstur numerik dan diklasifikasikan menggunakan metode yang dipilih, yaitu backpropagation, dalam menyelesaikan identifikasi apakah jenis tanaman atau citra dari tanaman jagung ini dapat dikatakan berpenyakit atau tidak. Maka dengan itu lebih mudah pada para petani untuk dapat mengetahui atau diberikan informasi dari alat yang telah dibuat mungkin. Nah, seperti itu. Berikutnya yaitu masuk pada proses pre-processing data. Nah, proses pre-processing data ini dilakukan untuk memeriksa dan memperbaiki jika dataset yang kita proses itu mengalami kesalahan. Nah, berikutnya yaitu proses ekstraksi fitur GLCM, di mana proses ekstraksi fitur menggunakan GLCM ini untuk mengubah citra dengan nilai fitur-fitur atau kemunculan dari matriks pada setiap piksel gambar. Nah, nantinya nilai-nilai tersebut akan mewakili dari gambar-gambar yang telah diproses. Berikutnya yaitu kita balancing dataset. Pada penelitian ini balancing dataset yaitu menggunakan smooth. Kenapa menggunakan smooth? Karena sebelumnya sudah dilakukan riset. Kenapa menggunakan smooth? Karena sebelumnya ada beberapa metode yang sudah digunakan sebelumnya, yaitu random undersampling, random oversampling, dan juga ada sin. Nah, ketika dilakukan eksperimen oleh saya sendiri, maka dengan menggunakan smooth inilah yang paling baik. Berikutnya normalisasi data. Habis itu split data, yaitu membagikan dataset menjadi data training dan juga data testing. Di sini pembagiannya 80-20, yaitu 80 untuk data training yang dipergunakan untuk model untuk mempelajari pola dari data yang ada, lalu data testing yang digunakan untuk menguji apakah yang dihasilkan oleh model yang telah dirancang sebelumnya itu udah baik atau tidak. Nah, berikutnya ada lanjut pada proses klasifikasi menggunakan backpropagation. Lalu setelah dilakukan klasifikasi, maka dilanjutkan pada proses evaluasi, di mana di sini kita akan mengetahui nilai-nilai akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Nah, di mana nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai evaluasi, atau kita pengen mengetahui apakah model yang telah dirancang itu sudah baik atau belum. Nah, dan tentunya pada proses yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, ini terkait dengan hasil yang telah saya dapatkan. Penelitian ini memiliki jumlah percobaan yaitu sebanyak 6 percobaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit tanaman jagung atau tidak terindikasi penyakit. Nah, jadi pada penelitian ini memiliki 2 kelas.
kelas yang pertama yaitu kelas yang teridentifikasi penyakit jagung atau ditandai sebagai angka 1, dan yang tidak terindikasi yaitu ditandai sebagai angka 0. Nah, proses-proses identifikasi ini menggunakan jaringan saraf tiruan yaitu backpropagation, seperti yang telah diketahui bahwa percobaan menghasilkan akurasi yang terbaik yaitu pada percobaan ke-6. Nah, ini menggunakan nilai input layer, hidden layer, output layer, dan juga epoch bit size yang terbaik. Nah, hasil dari confusion metric ini akan menghasilkan tampilan prediksi benar dan prediksi salah. Mengidentifikasi penyakit tanaman jagung atau tidak terindikasi penyakit tanaman jagung ini akan saya paparkan pada slide berikutnya dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan hasil-hasil penelitian yang telah saya lakukan menggunakan metode backpropagation. Kita akan mengetahui bahwa metode ini dapat mengklasifikasikan dengan benar itu jumlahnya berapa dan salahnya jumlahnya berapa dari setiap kelas dataset yang kita miliki. Nah, pada gambar berikut ini maka nilai akurasi yang paling tinggi yaitu pada percobaan ke-6 yaitu 96%. 99%, mohon maaf. Nah, ini hasil confusion metric dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Oh, mohon maaf ya, tadi saya sampaikan 2 kelas. Ternyata di sini tuh ada 4 kelas. Yang pertama ada bercak daun, hawar daun, karat daun, dan juga sehat. Mohon maaf. Nah, ini hasil confusion metricnya. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tetapi ini saya sudah sediakan dalam bentuk tabel sederhana yang dimana memiliki tingkat kesalahan dan juga kebenaran dari setiap kelas yang telah diprediksi sebelumnya menggunakan metode backpropagation. Nah, ada 4 kelas. Yang pertama ada bercak daun. Nah, bercak daun ini terdeteksi benar yaitu secara keseluruhan yaitu sebanyak 356 data itu terdeteksi benar. Dan juga berikutnya ada hawar daun, terdeteksi benar 362. Salah terdeteksi itu sebanyak 3, dan karat daun itu 351, salahnya ada 4, dan yang sehat terdeteksi benar itu 350, yang salah ada 5. Nah, ini merupakan hasil pada penelitian atau eksperimen yang tadi saya sampaikan, eksperimen yang terbaik yaitu pada eksperimen ke-6. Nah, eksperimen ke-6 berikut ini hasil akhir yang dimana menampilkan nilai keseluruhan. Evaluasi ada presisi, recall, F1 score, dan akurasi. Akurasi di sini yang dihasilkan adalah sebanyak 99%. Nah, hasil proses identifikasi ini melewati beberapa proses untuk dapat membantu meningkatkan akurasi berdasarkan kekurangan yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Yaitu ada beberapa teknik teman-teman yang saya nilai dapat meningkatkan akurasi ini. Yang pertama yaitu pada teknik pre-processing data, yang dimana ketika saya melakukan eksperimen pre-processing data ini saya melihat citra-citra yang mungkin kurang jelas dan sebagainya. Ketika kurang jelas maka saya melakukan pengeditan agar citra-citra tersebut akan dilihat jelas dan tidak buram, sehingga dapat atau mudah diidentifikasi menggunakan metode machine learning ini. Nah, berikutnya yaitu pada teknik normalisasi data, yaitu membuat skala yang
tidak jauh berbeda. Berikutnya pada proses balancing data, yang dimana proses-proses yang saya sampaikan ini dapat membantu menaikkan akurasi penelitian ini. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.